Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Iman Yusuf. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mengambil prodi manajemen kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang Kemendiknas nomor 232 garing U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan hasil bisnis mahasiswa. Yang kedua, Kemendiknas nomor 045 garing U garing 2002 tentang kurikulum inti PT. Dirjen Dikti. Yang ketiga, Kemendiknas nomor 43 atau Dikti Kep atau 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Baik, yang pertama saya membacakan tentang pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa Menteri Pendidikan Nasional sebagai berikut, yaitu menimbang bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dan perlu menetapkan kembali keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang berikutnya, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, yaitu memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan penilaian hasil belajar mahasiswa, yaitu bab 1 pasal 1. Dalam keputusan yang dimaksud dengan 1. Pendidikan tinggi adalah lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesionalisme, dapat menerapkan pengembangan atau menciptakan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbentuk akademik, politeknik sekolah, institut atau universitas. Yang ketiga, pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada pengusaha. Yang keempat, pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu diselenggarakan oleh akademik. Yang kelima, program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman, diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditunjukkan agar mahasiswa mampu mengikuti atau menguasai pengetahuan keterampilan yang ada di fakultas. Yang keenam, kurikulum dan kelompok mata kuliah. Ada beberapa hal yang diketahui tentang peraturan yang atas tadi. Saya lanjutkan bab 2, tujuan dan arah pendidikan. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan seterusnya. Ini saya menjelaskan tentang pasal 2. Ada dua hal. 1. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik mampu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan di akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional. Yang pasal 3 ada 3 faktor, yaitu program akademik terdiri atas program jasa, sarjana, magister dan program doktor. Yang kedua, program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: menguasai dasar-dasar ilmiah, mampu menerapkan ilmu pengetahuan, mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa di kalangan masyarakat. Yang ketiga, program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri
Berikutnya pasal 4 pendidikan profesional atas diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. 2. Program diploma 1 diarahkan pada hasil lulusan yang bersifat memecahkan masalah yang sudah akurat dan konseptual dalam bimbingan. Yang kedua, diploma 2 diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan. Diploma 4, diploma 3 diarahkan kepada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja bersifat rutin maupun belum akrab dan disertakan pertanggungjawaban. Yang kelima, program diploma 4 diarahkan kepada hal lulusan menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional yang tertentu. Bab 3. Beban dan masa studi. Pasal 5. Ada beberapa hal yang dimiliki dengan pasal 5, yaitu 1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Yang kedua, beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 SKS, sebanyak-banyaknya 50 SKS. 3. Beban studi program doktor. Ada yang berkaitan tentang beban studi program doktor, yaitu A. Beban studi doktor tinggi peserta berpendidikan sarjana S1. B. Beban studi program doktor bagi peserta pendidikan sarjana S1. Yang C. Beban studi program doktor bagi peserta pendidikan magister S2. D. Beban studi program doktor peserta berpendidikan magister S2. Pasal 6. 1. Beban studi program diploma 1 sekurang-kurangnya 40 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS. Berikutnya bab 4 kurikulum inti dan kurikulum institusional. Pasal 7 ada beberapa hal yang terkait dengan pasal 7. 1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar program studi terdiri atas A. Kurikulum inti dan kurikulum institusional. 2. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah, perkembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencerminkan tujuan pendidikan dalam cara berkehidupan di masyarakat. Yang keempat, kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan atau kajian pembelajaran yang merupakan bagian dari inti kurikulum pendidikan. Berikutnya pasal 8. Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MPB. Itu rangkaian atau rangkuman dari saya yang soal pertama. Dilanjut dengan soal yang kedua. Baik, ini yang kedua, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 43 Dikti dari 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang terkait dengan nomor 43 garing Dikti 2006. Di sini saya menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menimbang ada beberapa hal yang terkait yang di atas. A. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan kurikulum pendidikan tinggi, memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Yang B. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menetapkan lulusan program magister untuk mengajar program diploma dan sarjana. Yang C. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah. Yang D. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 atau U 2002 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi.
Yang E, perubahan kebijakan pendidikan yang diterapkan atau berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Yang F, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, B, C, dan D. Yang selanjutnya yaitu mengingat 1 sampai ada 4. Ini satu untuk Undang-Undang Republik Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia. Baik, ini berikutnya memutuskan rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pasal 1. Visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MPK atau disebut itu. Yang kedua, misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MPK. Pasal 3. Kompetisi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Saya lanjutkan, ini ada pasal 4, subsidi atau substansi kajian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang terkaitannya dengan pendidikan agama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berikutnya ilmu pengetahuan, masyarakat, budaya, dan politik yang terkaitannya pendidikan kewarganegaraan bersifat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategis, dan birokrasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, soal yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi Menteri Pendidikan Nasional. Di sini saya menjelaskan dari yang saya dapat, yaitu menimbang bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh bagi mahasiswa. Mengingat di sini ada beberapa hal yang terkait tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 99, Keputusan Presiden 4, yang keempat Keputusan Menteri Pendidikan. Terus ini ada yang terkait tentang yang di atas, menetapkan keputusan menteri yang terkait di undang-undang di atas. Yang terkait yang saya jelaskan tadi yang di atas, yaitu kurikulum inti merupakan ciri dari kompetensi utama. Kurikulum inti suatu program studi yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, acuan buku minimal mutu penyelenggaraan program studi, berlaku secara nasional dan internasional. Pasal 4 atau yang berkaitan berikutnya itu kurikulum inti suatu program studi berisikan tentang penjelasan. Yang pasal 5, perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dan kompetensi pendukung serta kompetensi dan di dalam kurikulum berbesar antara 40 sampai 80%. Yang terakhir, pasal 7, dengan berlakunya keputusan ini kurikulum inti berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program prasarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan kurikulum menteri oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata maupun video dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.